dan kubur dalam mimpi-mimpi. Pulang! Genta, berapa lama sih lo jadi manajer casting? Hah? Kerjaan lo tuh gak becus, ngerti gak? Hah? Bukannya lo pernah gue kasih tahu, gue butuh karakter pemain kayak gimana? Hah? Yang gue butuhkan adalah pemain yang berkarakter. Secara gestur tubuh, wajah, mimik adalah hantu. Ini tuh pemain-pemain yang saya biasa calling buat jadi figuran di produksi film kita, Pak. Hah? Genta, lu lihat wajah gue baik-baik. Lu kenal kan? Ini siapa? Gue, Oji. Oji. Yang di luaran sana itu, gue dikenal sebagai sutradara hebat. Dan jangan pernah lu samakan ya produksi gua ini dengan PH-PH yang lain yang hanya mengejar sebuah keuntungan tanpa mementingkan sebuah kualitas. Ngerti itu? Ngerti? Ngerti kalau? Ngerti kalau? Ngerti kalau? Genta, sekarang lu urus talent-talent lo dengan baik. Ya? Coba perhatian sini semuanya. Kalau kalian semua nih pada mau lulus casting, ekspresi yang bener dong, ya. Nah, kalian ini kan semua jadi hantu. Jadi acting lah kayak hantu. Ngerti? Nah, tadi siapa yang mau casting jadi peran utama cowok? Saya mas. Lo? Iya. Nah, lo kalau mau jadi peran utama, lo harus yang bener actingnya, lebih dieksplor lagi. Jadi begini ya, cara ngebrief talent lo. Pantes lo selalu dapet talent-talent yang ciri-ciri kayak gini nih. Lo pengen tahu cara ngebrief talent yang benar? Hah? Gue ajarin. Kayak gini. Kayak gini. Sini lo. Nah, kayak gini. Nih, cara ngebrief talent yang benar. Kayak gini. Nih bener ya? Tuh Genta. Dan sekarang lo bersihin air kencengnya Genta. Lo bersihin. Iya. Sayang, kita makan dulu ya, biar kamu kuat, kayak Superman. Karena kamu cuma bolehnya makan nasi pakai sayur, aku juga ikutan deh, makannya sama kayak kamu. Tapi tenang aja sayang, sayurnya enak kok. Mudah-mudahan kita cepet dapat uang ya sayang. Jadi kamu biar cepet juga dapat pengobatannya. Kan sayang kalau harta benda kita udah habis. Tapi kamu belum sembuh-sembuh juga. Sayang. Kamu gak apa-apa kan? Sayang.
Maaf ya. Nggak apa-apa kan sayang? Enggak mas. Mas nggak perlu minta maaf ya. Jangan mas. Jangan. Nggak apa-apa ya sayang ya. Nggak apa-apa. Mas bakalan sembuh ya. Nil, nggak ada hotel apa ya? Tempat kerja Nil. Gila lo ya. Jangan lupa ya, Norma, peran utama. Gila, cewek bekas orang itu lu pakai aja lu. Nggak mikir ya. Lu tuh ngarang banget sih. Namanya produser. Itu pengennya yang murah meriah. Banyak yang nawarin harga, Mon. Banyak. Tapi lu lihat dong tuh. Lihat bodinya. Bohai, men. Hah? Lu mikir, nih lu mikir. Itu bekasnya Genta. Gila. Gitu-gitu. Tapi mantep, bro. Daripada nggak ada, hah? Emang kenapa? Emang ada masalah? Masalah buat lo? Mantep gimana bro, bekas orang bro. Udah ledeh itu. Cewek kayak gitu. Gila. Nil. Hai. Gue mau ngomong serius sama lo. Gue datang ke sini tujuannya cuma satu. Lo ngerekrut gue untuk menyutradarai film ini, ya. Itu tujuannya supaya film ini berkualitas, ya kan? Yang jadi masalah sekarang, ya, calon pemain gila. Ya, gimana mau kualitas? Pemainnya aja semua alay. Gila nggak lo? Parah. Kalau ngomongin kualitas, gue pasti akan buat film yang berkualitas. Gue masalah apapun juga gue yang pengen the best. Kalau harga, gue gak akan naik-naik. Tetep, lu tau gue lah. Berarti sekali lagi yang benar ya? Halo, coba lagi Frans. Yang natural dong, jangan ngondek begitu. Saya nggak mau yang kayak begini ya. Jangan ditiru yang kayak gini, nggak bagus nih ya. Yang bener loh. Norma. Gue mau ngomong sebentar sama lo. Apaan lagi sih, Genta? Resek banget sih. Norma, gue tuh bisa ngejadiin lo pemain di film ini. Lo nggak harus lah ngedeketin Ko Daniel. Gue sayang sama lo. Genta. Hari gini masih ngomongin sayang. Asal lo tahu ya, sayang aja itu nggak berlaku buat gue. Ya emang sih, lo manajer casting di sini. Mungkin lo bisa ngebantu gue buat dapet peran. Tapi kenapa gue mesti deketin Daniel? Ya, selain Daniel bisa ngebantu gue buat dapet peran utama, yang paling penting buat gue itu adalah ini. Lo tau? Duit. Nggak kayak lo, manajer casting kere, mau ngajak makan siang aja
Dia periksa ke bidan. Dan hasilnya aku hamil, sayang. Gue dimarah-marahin terus. Lama-lama gue bunuh-bunuhin juga tuh orang-orang. Sabar Mas Genta, Mas Genta. Namanya kerja ya kayak gini lah. Ambil hikmahnya aja. Itu juga kan buat kebaikan sampean juga. Kebaikan apanya sih, Adi? Yang ada keburukan terus. Gue dimarah-marahin. Gue suka sama cewek disikat sama si bos yang duitnya lebih banyak. Punya sutradara kelakuan psikopat. Mas Genta kalau ngomong jangan kayak gitu, Mas. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga ya. Aduh. Ya udahlah, daripada Mas Genta marah-marah, saya bikinin minum. Dan saya doain Mas Genta ntar bisa bikin film sendiri. Ya iya dong. Doain biar gue bisa bikin film sendiri. Ntar nih yang main ya orang-orang yang suka marah-marahin gue tuh. Jadi biar mereka ngerasa kalau gue marah-marahin. Nih minum dulu, Mas. Mas Genta ntar ngomong-ngomong nih ya, kalau mau bikin film sendiri, emang Mas Genta mau bikin film kayak apa sih? Apa film horor yang kayak Bos Buat itu? Film yang unik lah, yang menjual. Tapi bisa jadi sih film horor. Lah ini Mas, kalau Mas Genta mau bikin film horor, ini bisa jadi cerita di filmnya Mas Genta. Hah? Apaan? Di dekat kos saya, Mas. Itu dulu ada taman, Mas. Indah banget. Namanya itu Taman Langsat. Taman Langsat? Iya. Tamannya sih rapi, Mas. Pohonnya juga gede-gede. Tapi anehnya, Mas ya, nggak pernah ada orang di situ. Walaupun siang, sepi. Terus Mas, kadang Mas banyak banget penampakan setan. Hah? Loh iya. Sampai-sampai anak kecil pun dilarang masuk main ke taman itu. Dulu nih ya, pernah ada cerita anak kecil main di situ. Besoknya langsung hilang. Aduh. Pokoknya hilang walaupun ketemu, Mas. Apa sih, Mas? Itu panci sama sendoknya goyang sendiri, coba lo cek. Ya, ini piringnya geser. Piringnya dari tadi ke sini, Mas. Di sini, Mas. Tadi Di sini orang saya yang ngelap kok. Yaudah. Lanjut cerita di situ. Lanjutin cerita di sini. Terus. Tapi, Mas, katanya sih ada pawangnya. Nggak usah takut. Jadi kalau Mas Genta antar ke sana, dianterin dia aman. Nggak ada yang ganggu.
Dia itu dikenal sebagai dukun di situ. Hah? Namanya itu, duh sopo yo jenenge yo? Kilangsat. Satya. Iya, Kilangsat. Ini kok mati ya lampunya ya? Tuh. Iya ya, kok mati ya? Tapi lo lihat tuh, lo lihat kamar mandi nyala lampunya. Lah, kok nyala? Lah. Hah? Loh, kok mati? Hah? Yat? Yat? Ini apa-apaan ya? Enggak ada apa-apa. Lo cek, lo cek coba deh, lo cek coba deh. Hah? Nggak nyala, Mas. Hah? Mati? Nyala, mati lampu ini. Yat, ini kok bergerak sendiri? Lo lihat, barusan lo lihat. Percaya orang-orang yang di luar sana apa suami lu sendiri? Hah? Dengerin ya. Karir lu bagus. Ya. Kerjaan gua juga bagus. Jadi apalagi yang kurang coba? Apalagi? Hah? Ya udahlah. Kamu harus nemenin aku minum juga. Oke? Minum. Sinta, kamu harus minum. Kayaknya kamu harus dibikin mabuk deh, biar nggak mikirin anak terus. Ayo Sinta. Udah dong, Mas. Ayo Sinta sekali aja, ayo. Ayo Sinta. Sinta. Mas. Sinta.
tuh sama kemauan si sutradara kondang itu, si Oji. Dia maunya kita ngurusin, bantuin cari talent-talentnya yang bisa berekspresi, bisa acting bagus dengan budget yang minim. Lu juga Genta, gue heran sama lo. Lu nyari pemain gue yang kayak begitu sih. Dulu gue nyari pemain, walaupun murah, tapi bisa kerja semuanya. Nah lo nyari pemain yang ecek-ecek. Tuh, pantas tuh. Pantas sih, sutradara kondang itu. Ngomel-ngomel gak karuan. Hah? Beneran deh bos. Pemain-pemain yang ini tuh emang udah biasa casting. Dan ada beberapa yang malah udah pernah ikut produksi film kita sebelumnya. Lu tuh pinter alasan, ya kan? Alasan inilah, itulah. Ini salah lu semua. Gua gak mau tahu. Gue gak mau ngurusin masalah yang ribet. Karena lu buat ribet. Ingat, lu tanggung jawab semuanya. Gini bos, gue punya ide nih. Gimana kalau kita ngadain castingnya itu di tempat angker? Dan suruh calon pemainnya datang ke lokasi pakai kostum hantu, biar mereka lebih bisa menjiwai. Tunggu. Lu dapat ide siapa tuh? Ide sendiri bos. Nggak mungkin. Gila lo. Tumben otak lu cemerlang. Gua nggak nyangka. Apa lo ketawa? Nyengar-nyengir. Yoga, mendingan lu temenin dia ya. Untuk cari lokasi yang paling serem, paling angker, paling ngeri. Tapi bos, budgetnya bos. Budget? Lu masih ngomongin budget? Gue tahu lu kan pinter ngedit duit. Lu ngomongin masalah budget. Udah lu cari dulu tempatnya. Baru itu kabarin gua. Beres. Gak usah banyak apalah budget. Cari buruan. Gak pakai lama. Oke bos, saya akan cari bos. Udah. Nunggu apa lagi? Iya bos. Udah. Mas Genta, di luar ada yang mau casting. Udah. Castingnya udah tutup. Besok aja suruh balik kemari. Ya. Tapi bos, orangnya cantik bos. Serius, cantik. Serius? Serius bos, cantik bos. Beneran? Cantik pokoknya. Cantiknya kayak gimana? Wis pokoknya cantik bos, pokoknya cantik orangnya. Tunggu. Sekarang di mana dia? Di luar bos, lagi nungguin kabar dari saya. Yaudah. Gue lihat dulu ya. Iya. Awas lo nggak jatuh. Iya bos. Ini dia. Ini bagus buat casting nih. Ini bisa di casting. Ya udah. Cepetan. Suruh masuk sekarang bos. Ya suruh masuk lah. Ya. Tapi tunggu di ruang tunggu ya. Oke siap. Yaudah, saya mau ke sana dulu bos ya. Yaudah. Makasih bos. Aneh.
Halo, Nil. Gue lagi di jalan ini, Nil. Oke. Gue OTW ke sana ya. Oke, tunggu. Ini ruangannya Pak Daniel. Silakan. Makasih ya. Sama-sama. Permisi. Halo. Nama kamu siapa? Saya Sinta, Pak. Sinta. Ya. Maaf, saya nggak harus ngisi form casingnya dulu. Kalau untuk kamu, aku rasa nggak usah, nggak perlu. Karena saya produser yang di sini. Dan saya menentukan siapa yang akan main dan siapa yang enggak. Waduh, saya jadi nggak enak nih. Di casting langsung sama produsernya. Ya sebentar lagi, ini sutradara saya akan datang. Dia akan lihat acting kamu dan dia akan casting kamu. Oke. Kalau gitu kamu silakan duduk. Makasih Pak sebelumnya. Ya. Kamu by the way lagi sibuk apa sekarang? Kebanyakan sih saya dari dulu pemotretan, fashion show, terus sama beberapa kali video klip. Kalau film, ini pertama kali saya mau coba. Maaf Pak, dandanan saya berantakan ya. Soalnya tadi saya naik angkutan umum. Oh, nggak masalah. Karena kamu udah cantik. Dan kita di sini cari yang cantik ya kamu. Kamu pakai baju apapun juga kelihatan seksi. Kenalin, gua Oji. Sutradara di film ini. Saya Sinta Pak. Sinta. Sinta. Lo itu cantik, seksi, dan sempurna. Dan lo tuh pantas jadi peran utama di film ini. Cuman gue harus ngelihat acting lo tuh kayak gimana. Jadi lo harus casting di depan gue. Oji, lo ini punya sopan santun gak sih? Lo kalau masuk, ketok-ketok dong. Punya etika dong, jangan sembarangan sama gua. Santai aja Nil.
sepi banget ya. Lo yakin tetap mau cari rumahnya si juru kunci itu? Iyalah. Tapi sebelum itu gue sih mau ngeliat seputaran taman sini nih. Iya ya. Pantesan sepi. Gimana ada pengunjung nih? Orang pohonnya gede-gede banget. Berarti lo yakin kan? Ini tempat oke banget buat kita jadiin tempat casting. Gue yakin. Yoga, bangun, Yoga. Yoga, Yoga, bangun gak, Yoga, 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 bangun, Yoga, bangun. Yoga, bangun gak, Yoga. Tipu lo. Lu bercanda? Yaudah, sorry. Sorry. Aduh. Tapi keren kan acting gua kan? Ini darah? Lo kayak nggak tahu acting aja. Ini gua belajar dari orang art. Gua nggak suka, nggak lucu. Ya udah. Sekarang kita mau kemana nih? Yaudah. Sekarang kita cari rumah juru kunci itu. Tapi bagus kan acting gue? Siap lo. Sinta, gue minta lu ekspresi ketakutan, ya? Oke. Action. Cut. Kurang sih, kurang keluar. Coba lagi ya. Action. Cut. Sinta, lo harus bisa acting ya. Sekali lagi. Action. Cut. Sinta, gue mohon lo harus bisa acting ya. Karena gue udah cocok banget. Gue udah tertarik banget sama keseksian lo. Sekali lagi ya, Sinta. Action. Cut. Sin, lo nggak bisa ya ekspresi yang ketakutan gitu ya? Hah? Nggak bisa ya? Gue ajarin ya. Kayak gini loh, Sin. Daniel. Ini Sinta ini. Nil, rekam Nil. Hega, lo yakin ini tempatnya? Iya, gue yakin ini tempatnya. Bener gak lo? Ketok aja dulu. Serius? Udah coba masuk. Permisi. Halo. Kelonuon. Cari siapa kamu? Saya cari pemilik rumah ini yang jaga taman di depan, Pak. Saya sendiri. Anda perlu apa? Tanya taman segala. Mendingan kalian pergi daripada mati konyol. Gini Ki, kita ada perlu bisa minta waktunya sebentar. Jadi kita mau minta izin sama Aki buat pakai taman itu untuk keperluan kerja kita. Mati beneran kalian. Main-main sama penghuni taman. Katanya Aki ini satu-satunya orang yang bisa
menangani keangkeran taman itu. Tergantung. Tergantung dari apa yang akan kalian lakukan di situ. Kita mau ngadain open casting film hantu, Ki. Dan kita minta sama Aki buat nemenin kita di sana. Kita akan bayar berapapun. Tidak perlu dan tidak usah. Berarti Aki bisa bantu kita dong? Udahlah, kalau orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Gue juga masih bisa dapat izin dari Pemda. Jadi kita udah nggak perlu lagi yang namanya dukun-dukunan. Hei, saya bukan dukun ya. Tapi saya mengerti dari keinginan yang punya taman sesungguhnya. Mereka itu butuh ibu. Selama ini mereka hanya punya bapak. Maksudnya? Makanya kalau tidak mengerti kalian diam. Saya minta maaf, saya nggak bisa bantu. Mungkin teman kamu Soalnya gue yakin besok kita bisa open casting di taman itu. Balik sana. Yaudah, gue balik ya. Ya. Gini bro, ada atau nggak adanya ini orang, besok kita hajar. Kalau perlu kita buat event itu malam, biar suasana mistisnya itu dapat. Lo setuju gak? Ya gue sih setuju aja. Yang penting bos sama Oji nggak marah-marah lagi sama gue, ya kan? Beres deh. Tapi permasalahan kalau lo mau pulang sekarang, lo pulang deh. Gue mau ngarahi bapak ini dulu supaya bisa dapat izin. Kan kalau kita dapat Kalian jahat. Apa semua talent kalian perlakukan seperti ini? Sinta, ini semua buat kebaikan lo, Sinta. Ya, dunia perfilman itu, Sinta, kejam, ya. Tapi ketika lo nanti sukses, lo tuh bakal nurutin semua kemauan gue, dan lo bakalan nyariin gue terus, ya. Jadi jangan sok suci lah. Nil, lo pengen tahu nggak ekspresi dia yang paling keren? Hah? Pengen lihat? Ayo. Jangan bang. Cut! Bravo! Ini pemeran utama kita. Jadi kamu itu bekerja di perusahaan yang suka bikin film itu ya? Iya Ki, saya manajer castingnya. Tugas kamu apa? Ya tugas saya cari pemain Ki, aktor sama artisnya buat di film itu. Caranya, saya ngastingin mereka di kantor. Tapi masalahnya Ki, sutradara saya tuh marah-marah terus ke saya. Dia bilang katanya pemain yang saya panggil ekspresinya nggak ada yang bagus. Jadi saya kena marah terus. Dendam kamu sudah kelihatan. Ya Ki, saya dendam. Saya dendam sama Oji. Dia sutradaranya. Ini lukanya masih ada di pipi. Saya juga dendam. Saya dendam sama Ko Daniel. Lukanya masih berasa di sini nih Ki. Memangnya Daniel itu menusuk dada kamu? Pakai apa? Pakai pisau? Bukan Ki. Dia nusuk hati saya nih Ki.
Cewek, Ki, cewek. Oh, Daniel itu cewek ya? Tapi kok seperti nama laki-laki ya? Gimana, Go? Sambil diminum kopinya ya? Jadi gini, Ki. Saya punya ide. Biar saya dapat ekspresi yang bagus dari pemain-pemain film itu, saya pengen ngadain casting di tempat angker. Nah, kata teman saya nih, di dekat kantor saya ini ada taman yang serem. Ya, Taman Langsat ini, Ki. 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 Aki ngantuk. Ki. 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 Ki, kok mau bangke ya, Ki? Taman Langsat. Apanya angker? Namun kayak begini nih bilang angker. Ada-ada aja ada orang dah. Aku kencing dulu dah. Makan air kencing gue nih. Paling bangke tikus. Ini gue telepon bos dulu dah. Ada 3 burung yang belum pulang. Biasanya mereka sudah pulang. Pasti ada makanan tambahan buat mereka. Saya makin gak ngerti, Ki. Burung-burung itu senang melihat orang yang akan mati. Mereka akan berbunyi terus. Karena mereka bisa makan besar ketika melihat ada orang yang mau mati. Kamu dengar suara burung yang ada dalam rumah ini? Mereka tidak berhenti berbunyi, berarti Bakal ada yang mati. Di mana, Ki? di sini. Iya, halo. Halo bos, lokasi buat casting besok aman nih. Tempatnya juga nggak jauh sih dari kantor. Oh gitu, oke, good lah. Namanya Taman Langsat. Apa? Taman Langsat. Nah, gitu kalau cari lokasi, gak usah jauh-jauh lah. Deket kantor lagi kan lebih efisien. Ya, pokoknya lu atur semua deh. Masalah perizinan kayak apa kayak. Dan kalau ada apa namanya biaya-biaya tembak-tembak aja udah nggak usah ngikutin aturan-aturan aja. Pokoknya buat simpel aja. Oke? Oke bos, siap. Yuk.
dia besok mau buat casting, tapi buatnya di tempat yang horor, tempat yang serem gitu deh. Dan yang datangnya pun calon-calonnya pakai kostum-kostum setan, ya kayak sundel bolong, tuyul, pocong, ya kayak gitulah. Lucu banget. Dan aku pengen kamu datang besok. Ya kamu gak usah casting, gak perlu. Cuma aku pengen kamu datang aja melihat. Sorry. Oke. Sinta. Gak usah buru-buru kan, santai aja. Aku mau berdua sama kamu. Jangan Pak, jangan. Jangan Pak. Udah kamu. Aku harus pulang. Ayo, aku mau berdua sama kamu. Pak, jangan Pak. Kamu gak boleh kayak gitu ya. Saya sudah ngajak kamu. Kamu harus mau nurutin apa kata saya. Pak, jangan Pak. Jangan. Kurang aja kamu ya. Kamu gak tahu untung ya. Berani balik sama saya. Hei. Dasar perempuan. Kamu sudah siap mendengar cerita saya? Siap, Ki. Baiklah. Ya, taman itu ada makhluk halusnya. Beberapa tahun yang lalu ramai dikunjungi orang. Karena ramai di dekat situ sampai ada pasar burung. Namanya Pasar Burung Barito. Dan seorang pedagang burung yang laris menjual burungnya adalah saya. Selain menjual burung-burung, saya juga memelihara burung darah liar yang jadi daya tarik taman itu. Karena pengunjung bisa memberi makan pada burung-burung liar itu. Beberapa lama kemudian, ada seorang pemuda yang disuruh oleh bidan yang melakukan aborsi untuk mengubur janinnya di taman itu. Malam itu, si pemuda mengubur 3 janin hasil aborsi si bidan di bawah pohon langsat. Setelah kejadian itu, sering muncul penampakan hantu anak kecil yang menyeramkan. Walaupun di siang hari, apalagi kalau di malam hari. Dan hasilnya, taman pun sepi karena kabar dari mulut ke mulut dan burung-burung dara pun hilang dari taman. Penjual burung pun kehilangan pembeli dan burung-burungnya pun menjadi terlihat liar dan akhirnya penjual burung-burung itu pun melepaskan burung-burungnya. Pada suatu malam, pemuda suruhan bidan aborsi itu diserang oleh burung-burung dari penjual burung yang dilepaskannya. Bahkan burung-burung itu pun
memakan jasad si pemuda hingga tubuhnya terjabrik-jabrik. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Anakku. Masika. Masika. Taman itu pun akhirnya semakin menyeramkan. Setelah sepi dan waktu berlalu, untuk mengingatkan saya dan jasad bayi yang dikubur di pohon langsat itu, dan saya menamakan taman itu Taman Langsat. Terus, gimana nasib anak kecil yang selalu hilang di taman itu, Ki? Jika kamu bisa melihat apa yang terjadi, dan anak-anak yang dikubur jasadnya itu iri dengan anak kecil yang mempunyai orang tuanya lengkap. Ketika ada anak kecil yang datang ke taman itu, dan hantu anak-anak itu akan menarik mereka untuk main bersama di dunianya. Tetapi anak kecil itu akan dibunuh terlebih dahulu oleh burung yang sudah dirasuki roh. Roh? Roh siapa? Roh siapa, Ki? Roh anak kecil itu korban aborsi yang tidak berdosa. Mereka juga berhak hidup seperti anak-anak yang lain. Lalu jasad mereka kemana? Katanya mereka hilang gitu aja. Dan jasadnya akan digantung di pohon besar di taman itu. Dan sekarang, siapa saja yang memasuki taman itu, maka itu akan menjadi incaran para burung yang sudah dirasuki roh-roh anak kecil itu. Mereka ternyata seperti manusia biasa, namun berbentuk burung, dan mereka memanggilku ayah. Ayah? Ya, hingga sekarang saya belum bisa mempunyai anak. Saya sayang mereka dan sayang mengasuh mereka. Hanya bedanya, mereka Kamu punya nomor telepon temanmu tadi? Punya, Ki. Kenapa emangnya? Telepon dia sekarang, sebelum terlambat.
teman saya nggak bisa dihubungin, Ki. Kayaknya sekarang saya izin permisi dulu ya, mau nyusul yoga ke sana. Jangan. Sepertinya kamu pun akan menjadi incaran mereka. Satu-satunya cara agar kamu tetap selamat, kamu tetap di sini. Dengan saya. Wow, keren juga nih teman. Ben, kayaknya asik juga deh kalau misalkan kita mau jam di sini. Kerja aja dulu. Pokoknya sebelum Genta sama Yoga datang, lo harus bantu gua. What? Yang bener aja. Aku kan peran utama. Masa iya mesti bantu-bantu casting sih? Lo yakin? Lo bakal jadi peran utama? Yakin? Pede banget sih lo. Ih, berarti kamu bohongin aku dong, Beb. Kasian banget sih. Lo kerja dulu deh, ya. Nanti gua akan kasih lo peran yang pas banget dan sesuai dengan karakter lo. Beneran? Iya. Serius? Lo mau tahu karakter apa? Apa? Jadi cewek-cewek nakal dan bandel. Wow, I like it. Ya udah nggak apa-apa. You promise? Yeah, I promise. Is, ini pohon yang pas banget buat gua naruh calon-calon talent gue. Target. Yes, perfect. Si Yoga sama Genta mana sih? Nih anak mau kerja apa enggak sih? Ngerjain orang nih. Gila. Masa bosnya dikerjain? Beb, baru tahu. Si Genta kan emang males. Makanya nggak pernah punya duit. Beda banget sama kamu. Duitnya banyak. Lu bisa diem gak sih? Lu nyerocos aja. Cerewet tau gak lu? Lu emang tuh cewek matre. Ngomongnya uang. Kurang ajar juga ya. Mending lu sekarang bantuin gua cari center. Ya. Karena udah mulai malam nih. Masa aku sih yang disuruh? Nyebelin banget sih. Ya, siapa lagi? Udah lebihnya lu cari ke mobil gua. Gih. Ya, puas. Nyebelin banget. Nyebelin banget sih. Masa ya aku yang suruh nyari center? Udah bener. Apa sih? Ah, bentar dong. Tadi aja nggak mau. Sempurna, Nil. Sempurna. Pasti kita akan dapat talent yang kita inginkan.
Lo lihat nih, itu dia. Calon-calon pemain kita udah pada datang. Mantap. Oh iya. Norma. Norma. Iya Bebek, aduh sayang. Sini, center ya. Sabar dulu apa sih? Nil, lu lihat. Itu bukannya Sinta ya? Cuman aneh di sini. Perannya dia di sini kan manusia, tapi kenapa dia make up hantu kayak gitu ya? Datang juga dia. Oh iya. Kamu sekarang briefing mereka yang sudah datang dan tapi jangan di sini, agak sana sedikit. Oke? Oke. Yaudah, cepetan. Dadah. Yuk. Oh, Apa lagi? senternya. Nil, sebaiknya sambil nungguin Norma ngumpulin para pemain, kita mendingan ke mobil aja Nil. Kenapa? Gue ngerasa dingin banget Nil, dan ini bau bangkainya nyengat banget. Iya. Kok tiba-tiba bau gak enak gini ya? Bau bangke ya? Yaudah. Nil, yaudah kita ke mobil. Heh, ayo dong semuanya pada kumpul di sini. Casting bakal segera dimulai nih. Kok kalian bau bangke sih? Ada bau kembang. Hah. Udah kayak setan beneran aja. Kenapa lagi di center? Loh, kalian pada kemana? Ada niat casting gak sih? Bandel banget dikasih taunya. Tuhan. Heh, lo melototin gue? Kali ini gue serius Nil, gue kedinginan banget Nil. Lu kenapa sih? Nil, bener ya, lo pernah bilang ke gue bahwa Sinta itu Nil istimewa. Tuh lihat Nil, itu Nil. Sinta emang punya daya imajinasi yang sangat luar biasa. Dia ngajakin gue Nil, tuh ke semak-semak. Ya? Sorry, kali ini gue harus ninggalin lo Nil. Lu kenapa sih? Ci. Tadi lu bilang katanya kedinginan. Sekarang ada perempuan lu pergi. Gimana sih? Nil, ya. Woi, Sorry, gue harus ninggalin lo Nil. Ci. Ci. Woi. Lu kenapa sih? Aneh banget sih. Sinta, tunggu Sinta. Imajinasi lo tuh luar biasa Sinta. Lo pantes jadi peran utama di film ini Sinta.
lagi makeup kayak gini, Sinta. Peran lo tuh manusia, gak perlu. Ya? Tapi makeup lo keren, keren banget, Sinta. Lo di sini peran utama, jadi nggak perlu casting kayak gini. Aku hapus ya, aku hapus makeup lo karena aku pingin lihat kecantikan lo, Sinta. Sinta, lo bukan Sinta. Lo bukan Sinta, lo hantu. Hantu Daniel! Daniel! Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf. Saya tidak dapat menyelamatkan mereka. Kasihan bos-bos kamu ini.